Haleluya, puji Tuhan. Shalom, selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Satu sukacita tersendiri dari kita pada pagi hari ini, karena Tuhan masih sayang kepada kita semua, sehingga kita masih ada sampai hari ini. Mari saudaraku, sebelum kita melangkah lebih jauh di hari yang baru ini, hal terindah yang harus kita lakukan adalah kita berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Karena ini adalah kekuatan bagi setiap kehidupan kita. Ini merupakan pegangan bagi setiap kehidupan kita di dalam kita melangkah di hari yang baru ini. Puji Tuhan. Mari saudaraku, kita satukan hati kita dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Ini yang menjadi doa kami Bapa. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada hari ini kami berikan tema mengalahkan iri hati. Sekali lagi, mengalahkan iri hati. Dan dasar firman Tuhan kami ambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-37. Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang pertama akan kami bacakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku, tidak ada yang bisa memecah persatuan dan kesatuan jemaat di satu gereja secepat dan sedahsyat iri hati. Pertanyaannya, apa sih iri hati itu? Iri hati itu adalah satu kondisi ketika kita tidak puas dengan kehidupan kita. Kita selalu ingin mendapatkan yang lebih. Dan maunya kita itu supaya lebih dari orang lain. Kita tidak bisa melihat diri kita berada dalam posisi yang lebih rendah, mendapatkan hal yang lebih sedikit dari orang lain. Saudaraku, hati yang tidak mampu bersyukur dan mengecap kemurahan Tuhan merupakan titik awal datangnya mesin penghancur yang dahsyat ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin timbul pertanyaan di dalam hati kita. Mengapa iri hati ini begitu berbahaya? Berbahaya jika ada di dalam sebuah pelayanan. Berbahaya jika ada di dalam sebuah gereja. Berbahaya jika ada di dalam sebuah komunitas. Berbahaya jika ada di tengah-tengah ruang lingkup pekerjaan kita, keluarga kita, saudara. Mengapa itu berbahaya, saudara? Karena iri hati itu membuat kita menjadi gelap mata, menjadi seorang pembenci. Dan jika kebencian itu ada di dalam setiap hidup kita, maka hilanglah kasih kita, hilanglah sukacita kita, hilanglah damai sejahtera kita. Dan ingat saudara, jika semua itu hilang, maka akan terjadilah pertengkaran, akan terjadi permusuhan, terjadi pertikaian, pembunuhan, baik itu pembunuhan secara fisik maupun pembunuhan karakter kita. Saudaraku, dari hal ini kita bisa dapat melihat bahwa betapa mengerikannya hati yang sudah dipenuhi dengan rasa iri hati. Kita menjadi pribadi-pribadi yang mengerikan di hadapan orang lain, di hadapan jemaat, di hadapan sesama kita, saudara. Saudaraku, pertanyaannya kepada kita, bagaimana supaya kita terhindar? Bagaimana supaya kita terlepas dari sifat yang tidak baik ini, saudara?
terlepas dari sifat yang bisa menghancurkan kita itu, saudara. Firman Tuhan memberikan kita jawaban. Firman Tuhan memberikan kita solusi supaya kita terhindar dari sifat semacam ini. Kalau kita baca di dalam Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-8 bagian B, firman Allah berkata, mendekatlah kepada Allah, berpautlah kepada Allah, maka Allah pun akan mendekat kepadamu, akan mendekat kepada kita. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Allah dengan jelas mengatakan, firman Allah dengan jelas menasihati kepada kita, mendekatlah kepada Allah dan Allah akan mendekat kepadamu. Ini yang harus kita lakukan, saudara. Ini hal yang harus kita lakukan, datang kepada Allah. Saudaraku, doa dan firman Tuhan adalah satu-satunya senjata yang ampuh, senjata yang bisa mengingatkan kita akan kebaikan dan kemurahan Allah. Doa dan firman Allah yang menjadikan kita pribadi-pribadi yang jauh dari sifat yang menghancurkan itu. Mari datanglah kepada Bapa. Mari datanglah kepada Allah kita melalui doa kita, dan biarkan setiap perkataannya, setiap firmannya menyentuh hatimu, mengubah hidupmu. Dan undanglah Roh Kudus, dan izinkan Roh Kudus masuk dan melembutkan hatimu, melembutkan hati kita, melembutkan hati saya, dan melembutkan hati saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah datang dalam setiap kehidupan kami. Meteraikan kebenaran firman-Mu, agar firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami dan menjadi berkat bagi setiap kehidupan kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Pagi hari ini kami akan melangkah bersama dengan Tuhan, dan kami terlalu yakin perlindungan Tuhan selalu menjadi bagian di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ini yang menjadi doa kami Bapa. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Berjalanlah bersama Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati kita semua. Amin.